garis-bawah 5 dengan nomor NPM 2253004 Prodi Pariwisata. Nah, kali ini kita masuk dalam pembahasan pengelolaan potensi wisata alam. Nah, saya mengambil salah satu daya tarik wisata alam yang terletak di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedong Song. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan daya tarik yang terdapat di Candi Gedong Song ini, mari kita lihat video berikut yang berikut. Gedung Song ini selain berperan sebagai peninggalan sejarah, di dalam Gedung Song ini juga terdapat views alamnya. Bukan hanya alamnya, melainkan ada tamannya juga, ada juga pemandangan dalam candinya. Nah, kalau kita mau berkunjung atau berwisata di situ, kita juga harus wajib melihat views lain selain candi peninggalan yang ada di Candi Gedong Song. Contohnya Taman Vanaspat. Taman Vanaspat ini area fotogenik atau tempat berfoto. Nah, di area Taman Vanaspat ini ada juga terdapat beberapa candi untuk bernyantai bersama gitu ya, tempat bersantai. Nah, ada juga Taman Ayanas. Taman Ayanas ini di dalam hutan yang diliputi dengan pepohonan pinus, sehingga kalau kita duduk di bawah pohon pinus ini, kita bisa merasakan hembusan angin, atau kita juga bisa merasakan betapa sejuknya di bawah pohon pinus ini, guys. Nah, bukan hanya taman dan juga candi yang terdapat di Gedong Song ini. Di Gedong Song ini juga terdapat beberapa wahana atau tempat lain yang bisa membuat kita terus-menerus untuk datang ke situ, atau kita mau berkunjung melihat daya tarik wisata di Candi Gedong Song ini. Contohnya teman-teman, ada pemandian air panas. Nah, di pemandian air panas ini banyak orang-orang yang berdatangan untuk mandi di air panas ini. Itu yang bisa membuat badan kita lebih hangat, karena di Candi Gedong Song ini sangatlah
dingin karena dia di atas pemukiman atau di atas gunung. Nah, selain air panas ini ada juga tempat atau area pendakian, di mana area pendakian ini di atas tingginya pegunungan Gedung Songo ini. Supaya mudah kita mengelilingi area Candi Gedung Songo ini, kita juga bisa menunggang atau memakai kuda supaya kita lebih ringan atau lebih gampang mengelilingi area Candi Gedung Songo ini. Nah, untuk teman-teman semua, jika mau berwisata di Candi Gedung Songo ini, jangan lupa juga kalian harus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah di tempatnya serta menjaga kebersihannya. Supaya kenapa? Supaya tetap adanya kelestarian lingkungan, adanya kebersihan lingkungan yang ada, sehingga kita dan juga orang-orang yang berkunjung di dalam tempat wisata Candi Gedung Songo ini juga nyaman. Untuk pemandangan yang lebih jelas, kita lebih baik kalau kita berwisata di tempat Gedung Songo ini, mending kita berwisata pada saat musim kemarau. Karena kenapa? Ketika kita berwisata di musim hujan, maka tempat itu akan tertutup kabut sehingga pemandangannya kurang jelas. Nah, kalau di musim kemarau, maka terlihatlah semua vibes atau keindahan alam atau pemandangan yang terdapat di Candi Gedung Songo ini. Apalagi kalau kita datangnya pada sore hari, kita bisa melihat langsung sunset atau terbenamnya matahari. Nah, peran kita sebagai masyarakat ataupun sebagai pengunjung ketika kita masuk dalam tempat wisata, bukan hanya di Candi Gedung Songo ini, melainkan di tempat-tempat wisata lain. Peran kita itu sangat besar, di mana kita juga sebagai masyarakat atau sebagai wisatawan, kita harus tetap menjaga yang namanya kebersihan lingkungan. Supaya kenapa? Supaya kita tetap nyaman, supaya kita tetap melihat pemandangan indah, sekaligus membuat orang lain sekitar kita itu atau pengunjung yang lain nyaman juga. Supaya di dalam sebuah tempat wisata itu tetap ada yang namanya kebersihan lingkungan, pelestarian lingkungan. Demikian video penjelasan dari saya mengenai pengelolaan potensi wisata alam di Candi Gedung Songo ini. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat dalam pengambilan saya atau dalam pembicaraan saya, penjelasan saya mengenai Candi Gedung Songo ini, mohon maaf. Dan demikian video dari saya. Saya sampai kita kembali. Shalom. Terima kasih. Bye bye.